Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu hadirin sekalian yang terhormat. Malam hari ini di acara kunjungan silaturahmi JJ dan Kang Ronald yang malam hari ini dihadiri oleh Kang Ronald, calon wakil gubernur provinsi Jawa Barat. Boleh saya tepuk tangan? Malam hari ini terima kasih atas kehadiran Kang Ronald sudah berada di Kota Bekasi. Berikut juga calon wali kota kita Bapak Tri Adianto. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan berikutnya mereka akan memimpin Kota Bekasi tercinta yang sampai provinsi dan sampai Kota Bekasi. Dan juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para tokoh yang hadir malam hari ini. Bapak Ibu tokoh Katolik, Hindu, dan Konghucu Kota Bekasi, dan juga Buddha. Oke, saya mengikuti di backdrop, maaf. Pokoknya semua yang hadir malam hari ini luar biasa. Wajahnya cerah-cerah, ceria sekali ya. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita diberikan kesehatan serta kesempatan untuk berkumpul di acara silaturahmi pada malam hari ini. Saya Mila Amalia yang akan memandu acara malam hari ini, tapi juga akan langsung diserahkan kepada rekan moderator saya. Jadi yang akan berikutnya menyambung silaturahmi ini adalah rekan moderator saya, Bang Olan. Boleh tepuk tangan untuk Bang Olan. Pada Bang Olan, kami silakan. Ya, terima kasih teman-teman yang ada di luar yang hadir di situ. Masih ada kursi, bisa duduk. Ya, untuk satgas yang berdiri di situ. Kalau masih ada di luar, silakan masuk ke dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, tentunya ini spesial acara karena dihadiri oleh Ibu Sekjen PDI Perjuangan, Ibu Hasto Kristianto. Terima kasih dan juga atas kehadirannya. Yang kami hormati calon wakil gubernur Jawa Barat yang sepertinya juga anak muda Kang Ronald. Yang kami hormati calon wali kota Bekasi sekaligus ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi Bapak Dr. Triadianto Cahyono. Yang saya hormati rekan-rekan saya, ada Jari di samping saya, anggota DPRD Daerah Pemilihan Bekasi Utara Medan Satria, dan juga rekan saya Rudi Heriansa, juga anggota DPRD Kota Bekasi Daerah Pemilihan Bekasi Utara Medan Satria. Rekan-rekan DPC Partai, PAC, Satgas, dan seluruh yang hadir pada malam hari ini secara khusus tamu undangan kami yang kami muliakan, Bapak Romo Idris Kaisarianto atau yang mewakili dari unsur gereja Katolik. Selamat malam Bapak. Bapak Pendeta Putar Sri Moringo yang mewakili beberapa gereja yang ada di Bekasi ini. Dari pendeta, semangat beliau tidak pernah padam. Yang kami hormati pengurus penonton Bali tentunya Bapak Madi Sandiasa. Selamat malam Pak. Yang kami hormati pengurus Konghucu Bapak Sudani. Selamat malam Bapak. Dan yang kami hormati Bapak Romo Joni dari perwakilan Buddha. Mohon maaf Bapak kalau di dalam spanduk ini kami ingat satu. Ini kesalahan teknis. Tadi sudah kita buat sedemikian rupa karena baru kemarin komunikasinya ya tertinggal. Tapi kami yakinkan bahwa tidak ada niat untuk mengurangi hormat kami ya Pak ya. Kalau di dalam
lagu perdamaiannya Patri udah penuh kebajikan, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Yang kami hormati Barisan Pemuda Nusantara, Bapera yang diwakili oleh Pak Rian. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran pada malam ini. Tentunya ini tidak lama prosesnya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Komunikasi yang begitu intens dalam jangka waktu yang sangat singkat. Tapi alhamdulillah, puji Tuhan, bisa kita bertemu pada malam hari ini. Dan kebetulan juga jadwal daripada calon wakil gubernur Provinsi Jawa Barat dari PDI Perjuangan, Kang Ronald, pas jadwal ke Bekasi, sehingga ini merupakan satu acara yang kita create. Walaupun tidak banyak waktu untuk mempersiapkannya, tapi saya kira semangat kita tetap sama. Salam dari calon gubernur Kang Diki, yang kebetulan pada hari ini berbagi tugas dengan wakil gubernurnya ke Bekasi, Kang Dikinya ke Cirebon dan sekitarnya di Cirebon. Jadi ya salam dari beliau, mudah-mudahan kita dapat berhasil semua. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita pada malam hari ini adalah bagaimana kemudian bahwa di tahun 2024 ini, tepatnya nanti tanggal 27 November yang akan datang, kita akan melaksanakan pemilu kada serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Bekasi dan Jawa Barat pada tanggal yang sama. Dan saat ini sudah memasuki masa sosialisasi, masa pertama. Bahwa kami mengundang Bapak Ibu sekalian, perwakilan tokoh yang kami anggap perlu kami undang untuk memaparkan visi misi secara singkat, baik calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat maupun calon wali kota dan wakil wali kota Bekasi. Bapak Ibu sekalian, khususnya di Kota Bekasi, PDI Perjuangan bersama-sama dengan Gerindra, PKB, dan Demokrat, itu partai parlemen, dan ada 6 partai non-parlemen lagi. Tentunya semangat yang dibangun oleh calon wali kota kita nanti akan dipaparkan oleh beliau, khususnya terhadap elemen-elemen masyarakat, di mana kita berada, tentunya dijamin semua hak kita sebagai manusia, dan itu merupakan satu hal yang menjadi visi misi utama. Di samping tentunya bagaimana kemudian Kota Bekasi ini dan Jawa Barat ini bisa maju secara ekonomi, manusianya, sehingga pemimpin yang akan dilahirkan nantinya dapat membawa Kota Bekasi dan Jawa Barat ini ke arah yang lebih baik, khususnya terkait dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, keberagaman, kebinekaan, dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, nanti akan kami serahkan waktu kepada calon wakil gubernur dan calon wali kota Bekasi untuk pemaparan singkat. Dan kemudian beliau ini karena memang sangat singkat masa kampanye, maka setiap hari pasti punya agenda antara 8 sampai 10 titik. Minimum 7 titik yang formal. Dan yang tidak formal tapi harus didatangi juga, banyak juga Bapak Ibu sekalian. Maka kalau waktu kita tidak terlalu maksimal dalam pertemuan ini, kami yakin dengan visi-visi yang akan dipaparkan nantinya, kita bisa menjadi satu visi, satu tekad untuk bagaimana kemudian memilih pemimpin di Kota Bekasi dan Jawa Barat ini untuk kepentingan masyarakat seluruh Jawa Barat dan Kota Bekasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk lebih singkatnya nanti setelah beliau memaparkan visi-misi singkat, kita akan coba interaksi, tapi mungkin ya kita batasin aja, ada pertanyaan-pertanyaan yang prinsip, karena beliau juga
nanti jam 8 sudah harus ada di tempat lain dan menunggu. Sekarang sudah juga mulai registrasi di sana. Baiklah, kepada yang kami hormati, Kang Dedi, Kang Ronald dan Mas Triadianto, waktu kami persilakan untuk memberikan visi-misi secara singkat. Terima kasih. Sekarang Kang Dedi. Terima kasih Bapak. Cek. Terdengar jelas Pak? Selamat malam semuanya. Ini adalah titik ke-5 hari ini di Kota Bekasi. Kota yang begitu dinamis, kota yang begitu hangat mataharinya. Baik, yang terhormat tentu sahabat saya, Wali Kota, udah bilang Wali Kota aja di soal ini, ya. Wali Kota Bekasi, Mas Tri, ya. Juga kakak saya, Bu Maria, ya. Sekalian saya kenal juga sama Bapak Romo Justinus atau Romo Justinus yang mana? Wakilnya siapa? Mas siapa? Oh, ya. Yang tadi salaman dengan Pak. Oh iya. Sampaikan salam saya buat Romo ya. Pendeta Muhtar Sri Goringo, apa kabar Pak Pendeta? Udah foto juga tadi kan? Itu foto. Pengurus penonton Bali Bapak Made Sandiasa, apa kabar Pak? Pengurus Romuju Bapak Sugandi, Romo Joni perwakilan dari Umat Buddha, dan Barisan Pemuda Nusantara Bapak Herianto. Ada Pak Herianto nya langsung. Ada mewakili. Pak Heriantonya apa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah orang yang sangat menyukai obrolan lintas agama. Saya senang dengan keberagaman. Karena pada hakikatnya Indonesia itu beragam, bukan seragam. Keberagaman adalah anugerah, bukan masalah. Indonesia memang tidak pernah seragam, dan itu memang beragam. Itulah Indonesia. Ya. Dan Bapak dan Ibu perlu diketahui juga, yang menjadi slogan dari JJ dan Ronald, Bapak Ibu tahu? Belum. Ini semangat yang saya dan Pak JJ bawa sejak awal kami berkeliling Jawa Barat. Ada tulisannya. Kampanye kami slogannya adalah Jabar untuk semua. Ya, Jawa Barat untuk semua. Saya kira ini pesan yang singkat tapi tajam. Jawa Barat untuk semua. Terlepas dari agamanya apa, keyakinannya apa, etnisnya apa, selama KTP-nya Jawa Barat, itu yang akan kami perjuangkan haknya. Ya, makanya Jawa untuk semua ini adalah sebuah hanya 3 kata tapi mengandung konsekuensi yang berat. Tapi tenang, Bapak, Ibu, saya dan Pak JJ akan menjamin hak-hak siapapun warga Jawa Barat termasuk dalam menjalankan ibadah. Bapak Ibu, saya menyukai dunia spiritual. Saya adalah seorang Muslim, tapi di rumah Alkitab juga ada Pak. Bagaimana kita juga saya pelajari. Kitab Taurat juga ada, Konghucu juga ada. Saya mencintai Indonesia dengan segalanya. Teman-teman saya lintas agama banyak sekali. Ya, karena memang pendiri-pendiri bangsa menjadikan ketuhanan sebagai sila pertama. Nah, sedikit yang mengenai Pancasila Bapak Ibu. Menurut saya Pancasila ini adalah dasar negara paling hebat dibandingkan dengan negara lain manapun di dunia. Pancasila itu menurut saya rumus matematikanya 2M, 2C, 1T. Ada 5 sila ya.
2M, 2C, 1T. 2M, 2 modal. Apa modalnya? Ketuhanan dan kemanusiaan. Itu modal Indonesia. Ketuhanan dan kemanusiaan. Dan 2C, 2 cara. Caranya apa? Persatuan dan musyawarah. Dan 1T, tujuannya adalah keadilan. Kita sudah punya Bapak Ibu. Kita punya ketuhanan dan keadilan. Lakukanlah persatuan dan musyawarah, maka akan tercapai keadilan sosial. Yang saya suka di Kota Bekasi apa? Bu, Kota Bekasi menurut survei adalah peringkat kedua kota paling toleran di Indonesia. Hebat ya Bapak. Kota ini hebat. Ini kakak saya. Saya yakin beliau akan melanjutkan, bahkan mungkin akan membuat sebagai kota paling toleran nomor 1 di Indonesia. Kakak saya, teman saya. Bekasi kalah dengan poin yang sangat tipis dari Singkawang. Ada Semarang di bawahnya, ada Salatiga. Kota di Jawa Barat lainnya adalah kota Sukabumi. Saya kira daerah-daerah di Jawa Barat harus belajar bagaimana warga kota Bekasi begitu toleran, begitu menghargai perbedaan, begitu mencintai perbedaan itu sendiri. Ya, ini hal yang indah bagi saya. Lintas agama tapi bersatu untuk tujuan bersama. Panutan saya sebagai seorang pemimpin tentu tidak lain dan tidak bukan adalah Nabi saya, Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, kepala negara, seorang nabi dan rasul, tapi di negara Madinah dia menjamin siapapun yang tinggal di Madinah, apapun agamanya akan dilindungi. Panutan saya sudah mencontohkan itu. Tidak ada alasan bagi saya untuk tidak mengikutinya. Di negara Madinah, kota dan juga negara pada saat itu, selain Muslim ada Nasrani, ada Yahudi. Selama menjadi warga Madinah akan dilindungi haknya, selama melakukan kewajibannya. Jadi, Bapak dan Ibu, salam dari Pak JJ. Ya, salam dari Pak JJ, calon gubernur kami. Kami akan menjadi pemimpin dengan slogan Jabar untuk semua. Ya, termasuk yang kami pikirkan adalah untuk kurikulum sekolah. Kami ingin mendorong kepada dinas terkait supaya anak-anak sekolah berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya di sekolah. Ini pengalaman saya dulu. Kalau pas belajar agama, yang Islam doang yang di dalam. Yang non-Islam keluar. Saya iri Pak, pengen keluar sebetulnya. Tapi enggak, kita akan coba dorong itu bahwa semuanya harus mendapatkan porsi pendidikan agama yang sama. Jadi sekali Tuhan Ibu, saya dan Pak JJ akan berusaha sekuat tenaga bahwa Jabar untuk semua bukan hanya slogan, tapi sesuatu yang akan kami perjuangkan untuk warga Jawa Barat sama rata, sama rasa, sama-sama sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Itu yang saya hormati dan saya banggakan seluruh tokoh agama yang hadir dari seluruh lintas agama yang hadir dalam kesempatan malam hari ini. Kalau saya sebutkan satu persatu, 2 hari 2 malam nggak selesai. Tentunya yang saya hormati Kang JJ, Kang Lola, Wakil Gubernur Jawa Barat dari Partai Pdi Perjuangan. Kemudian juga ini anggota Dewan yang terhormat yang hari ini mewakili fraksi Pdi Perjuangan, ada Bang Arif, ada Bang Awar, dan juga ada Bang Rudi. Itu akan menjadi
suara, perpanjangan keinginan pada saat saudara-saudara kita memiliki keinginan, memiliki harapan yang terkait dengan perkembangan kemajuan terkait dengan Kota Bekasi. Dan juga terima kasih Bapak Madia Hasto yang bisa hadir dan hari ini bersama OPEC yang itu ada puji mana itu terus. Tentunya puji syukur karena Tuhan Yang Maha Esa pada kesempatan malam hari ini kita bisa silaturahmi dan tentunya memperkuat, kita saling berdoakan, kita saling memberikan inspirasi sehingga apa yang tadi disampaikan Pak Ronald, saya kira kita memiliki suatu garis lurus yang jelas karena perintah Ibu Ketua Umum Ibu Haja Megawati Soekarno Putri sudah jelas tentang kehidupan kebangsaan, bagaimana caranya kita memegang terus kebersamaan yang ada. Dan ini saya kira untuk Kota Bekasi selesai karena yang namanya toleransi menjadi satu kebutuhan dan bahwa hidup secara damai, secara sejahtera itu menjadi motivasi seluruh anak bangsa yang ada. Sehingga yang namanya penghargaan itu hanya bagian bonus. Tapi manfaatnya adalah bagaimana hari ini raportnya luar biasa Kota Bekasi. Angka penganggurannya trennya menurun. Kemudian tingkat pertumbuhan ekonominya makin tinggi. Menjadi kota yang terpadat di Indonesia sekarang sudah nomor 2 mengalahkan Surabaya. Artinya apa? Artinya bahwa orang itu nyaman dan menyenangkan tinggal di kota ini. Karena seluruhnya itu tadi. Kemudian tingkat investasi paling besar, sehingga diproklamirkan dan tahun ini menjadi tahun Kota Bekasi paling kaya di Jawa Barat. Tapi tahun ini tidak mungkin kalau kemudian semua itu dilaksanakan oleh pemerintah. Tetapi itu adalah karena kebersamaan. Ada legislatifnya, ada eksekutifnya, ada tokoh masyarakatnya, ada dunia usahanya, ada akademisinya, termasuk stakeholder yang lain. Apakah itu organisasi masyarakat, organisasi agama, ini menjadi satu kesatuan yang memiliki satu gerak rampak barisan yang sama, memiliki satu tujuan untuk menjadikan Kota Bekasi yang keren. Betul ya? Jalan-jalan ke pasar Jati asli beli durian ya. Baru pulau beli tangga. Kalau ingin Kota Bekasi keren, pilih pasangan Rido nomor 3. Kalau Bekasi nomor 3, kalau AGJ nomor 2. Jadi ya provinsi nomor 2, untuk Kota Bekasi nomor 3. Ya tanda-tandanya sudah kelihatan ya. Namanya Triadianto nomornya 3 gitu ya. Ternyata saya juga anak ketiga gitu ya. Lahirnya juga 3 Januari gitu ya. Iya namanya Tri. Lahirnya tanggal 3. Dapatnya nomor 3 ya. Dan semuanya itu 3 semua. Ada trilogi pembangunan dulu ya. Kemarin saya nyampaikan juga trilogi cinta. Jadi hidup itu penuh dengan cinta. Cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada semesta alam, dan juga cinta terhadap sesama manusia. Nah, Bekasi hari ini harus sedang memposisikan dirinya, harus mengambil peran strategis pada saat DKI kemudian tidak lagi menjadi kota. DKI menjadi pusat bisnis, kota internasional, kota global. Kalau kita gak siap, kita akan terlibat. Sayang. Dan begitu luar biasanya fasilitas transportasi yang sebagai pendorong dan terkait dengan keberhasilan terkait dengan pola pembangunan yang ada, kalau kita tidak memanfaatkan seperti mana. Oleh karena itu salah satu membangun peradaban, kemajuan yang ada, kita persiapkan sumber daya manusia kita miliki. Karena kita nggak punya hasil alam. Hari ini pabrik-pabrik yang ada sudah mulai terkonsentrasi, tergerus oleh kemajuan zaman karena kemudian memposisikan terkait dengan bagaimana kemajuan teknologi informasi yang ada. Makanya peluang yang ada, kita tidak lagi mengharap di lokal, tidak mengharap di regional, tidak mengharap terkait dengan yang ada di nasional, tapi kita mengambil tenaga kerja dan juga tempat-tempat pendidikan yang ada di luar negeri. 1.000 pelajar akan kita kirimkan dari Kota Bekasi untuk belajar di luar negeri. Kita usulkan betul mereka. Kita berharap
Begitu mereka selesai kuliah di sana, menyelesaikan studinya, mereka kembali lagi ke sini, mereka punya jaringan, mereka memiliki jiwa entrepreneur, mereka yang nanti akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Mereka yang akan membangun kota. 30 tahun yang lalu, Cina melakukan hal tersebut. Pemuda-pemuda Cina disuruh keluar dari negara, belajar ke Amerika, belajar ke Eropa, belajar ke Asia Timur, belajar ke Asia Barat. Begitu mereka kembali, mereka membangun negara. Mereka memiliki jiwa-jiwa untuk membangun, memiliki jiwa-jiwa patriotisme, berjuang untuk membesarkan kota. Kita berharap seperti itu. Pengalaman kecil, saya sebagai ketua PONI kita punya yang namanya Sister Sport dengan Seongnam City, Korea Selatan. Kita kirimkan atlet-atlet kita ke Korea. Mereka belajar di sana. Kemudian kita hanya membiayai akomodasi dan transportasi, seluruh biaya pelatihan dan sebagainya ditanggung oleh kota Seongnam. Hari ini kita bisa mempersembahkan 16 emas buat Jawa Barat. Kita harus belajar, kita harus berani keluar. Jiwa-jiwa petarung kita, struggle for life kita harus kita lakukan. Kita jadikan anak-anak generasi berikutnya anak-anak yang juga bisa bertarung. Mereka yang bisa merebut posisi strategis yang ada. Begitu saya sebagai PLT wali kota, saya beli tanah, bukan saya, pemerintah daerah, termasuk Bang Arif karena dia komisi 2. Ya, mari ya kita beli tanah di Bantar Gebang. Sekarang baru 3 hektar, target kita 5 hektar. Kita akan membangun sekolah SMA Taruna. Supaya apa? Gak usah jauh-jauh, harus ke Magelang, gak usah harus jauh-jauh ke Bandung, karena kita punya potensi yang ada. Kalau cuma untuk mendidik disiplin, kita punya 202, kita punya Amet 07. Biarkan mereka melatih disiplin. Sambil mereka disiplin, mereka terbiasa untuk beribadah. Karena kehidupan di sekolah taruna mulai dari jam 3:30. Baik yang muslim maupun muslim harus mulai yang mengikuti kegiatan keagamaan, sehingga mereka terlatih. Mereka sudah tidak lagi tergantung kepada orang tuanya. Mereka sudah harus hidup mandiri. Dan kita berharap 30 tahun yang akan datang, lulusan SMA Taruna yang ada di Kota Bekasi sudah ada yang jadi jenderal, sudah ada yang jadi jenderal, sudah ada yang jadi dirjen, mungkin sudah ada yang jadi menteri. Dengan kebijakan mereka, dengan tanda tangan mereka, dengan kewenangan mereka, dengan jaringan yang mereka punya tanggung jawab moral untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kota Bekasi. Gak mungkin menyelesaikan Kota Bekasi hanya dengan APBD 6 triliun kalau kita tidak punya waktu dulu seperti JJ dan Negara. Contoh, kita menyelesaikan pasar harapan jaya. Kita pakai duit kota, pakai duit provinsi. Saya ngomong sama Pak Ridwan Kamil, Pak Ridwan, kita punya selalu masalah pasar-pasar kita nggak ada yang beres. Mulai dari pasar Bantar Gebang, pasar Jati Asih, pasar Panji, karena semuanya diserahkan kepada pihak ketiga. Selalu bermasalah terkait apa? Terkait dengan harga. Masalah terkait apa? Dengan warga pasar. Dengan Harapan Jaya, kita pakai uang dari provinsi. Toh hari ini Harapan Jaya pasarnya menjadi pasar yang bersih. Kita bangun, tidak menimbulkan persoalan, menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah. Konsepnya bahwa kita adalah komunikasi. Konsepnya kita punya mimpi. Konsepnya kita banyak tidur. Karena semakin banyak tidur, semakin banyak mimpi yang jangan tidur ya. Karena begitu dia bawa, dia langsung menggunakan mimpi-mimpinya. Salah satunya adalah pasar Harapan Jaya. Yang kedua adalah bagaimana kita membangun kampung Bali. 3,5 miliar dari Pak Gubernur di 2 tahun. Betul? Apalagi kalau besok kan JJ, Kang Rona jadi Gubernur Jawa Barat. Selesai itu semua. Apa yang kira-kira butuh apa? Nah ini tinggal dikirim. Besok yang namanya Santa Clara butuh apa? Selesai. Besok Angon selesai. Betul ya? Betul lah. Saya juga nggak pernah lupa dengan kelenteng. Betul? Hari ini Mayor Oking sudah luar biasa. Secara bertahap terus kita lakukan. Yang betul kita selesaikan adalah bangunan. Betul?
tapi konsepnya udah ada, mimpinya udah ada. Besok tinggal kasih, panggil JNE ya. Begitu enggak, sekarang ini kita punya mimpi, akan kita punya tulisan. Ya, terima kasih kepada Mas Hasto, ya, karena kita juga terfasilitasi terkait dengan pompa meningkat ini. Ya alhamdulillah tahun ini rasanya nggak pernah ada banjir ya. Wow, udah nol banjirnya. Ya, tapi nggak jangan dibawa. Karena waktu saya dengan Pak PPN kita bangun model PGP, folder yang ada di IKIP. Kita udah waktu itu hujan besar, alhamdulillah nggak terjadi banjir. Ternyata manusia nggak boleh sombong. Kita diklaim hari ini IKIP sudah tidak banjir. Ternyata malamnya hujan banjir. Astagfirullah. Jadi kita nggak boleh sombong, kita berikhtiar, kita yakinkan diri. Ya. Makanya saya yakin bahwa 27 November, insya Allah pasangan Tri Adianto, Haris Baduho akan mendapatkan kemenangan karena kita saya langsung mengucapkan dan saya kemarin sudah komunikasi dengan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta karena dia sudah 39 negara bekerjasama dengan universitas yang ada di luar negeri. Saya sudah bekerjasama dengan Universitas Sahid yang di Sahid Putra Satyono begitu luar biasa. Malam mereka sudah bikin tim. Hari ini kita sudah banyak komunikasi. Iya, nanti saya hubungi lagi kembali kita akan berangkat ke Cina. Kita belajar tentang penataan kota dan juga pembangunan yang berkelanjutan terkait dengan pengelolaan sampah, pengelolaan transportasi, pengelolaan air kotor, pengelolaan air bersih. 5 tahun ke depan, Bekasi Utara, insya Allah air yang hancur. Dan nggak pakai gatal. Kalau sekarang pakai unus, airnya PDAM, betul? Kalau udah musim kemarau ini pakai gatal-gatal dan warnanya hitam, betul? Saya tahu apa yang kemudian hari ini menjadi persoalan dan harapan dari seluruh warga masyarakat yang ada di Kota Bekasi. Mudah-mudahan surat tulisan-tulisan yang kita sudah buat, mimpi-mimpi yang sudah tercatat, dan kemudian rencana-rencana yang program kerja dan kita buat tahapan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan bisa kita wujudkan karena pasangan hidup mendapatkan amanah dari warga. Insya Allah, kami berdua akan istiqomah dan insya Allah korupsi kita sangat jauhkan dari hidup kita. Saya kira terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih Pak Tri Adianto, tepuk tangan untuk beliau. Hadirin sekalian, itulah sekilas visi misi dan apa yang akan beliau lakukan 5 tahun ke depan. Tapi dari yang kita tangkap bahwa konsep itu bukan hanya untuk 5 tahun, jauh ke depan. Mulai dari ekonomi, bagaimana meningkatkan ekonomi. Tadi sudah dikatakan bahwa hanya mengandalkan APBD Kota Bekasi tidak akan bisa maksimal untuk meningkatkan ekonomi. Tentunya ada koordinasi dengan Provinsi Jawa Barat dan pusat. Di samping itu juga bagaimana kemudian konsep beliau untuk Kota Bekasi ini menjadi kota yang menarik bagi para investor. Terima kasih. Salam sejahtera buat semua. Saya Richard Raja dari HAAK Gereja Kalvari, Lumajang. Saya mohon maaf, Kang Ronald, saya terlambat. Baik. Pertama, mendengar untayan kalimat terakhir dari Kang Ronald, saya simak. Lalu saya simak penuh dari Pak Dr. Tri. Tiga. Pak, itu udah bagus. Saya usul untuk lain kali Bapak bikin PowerPoint. Nah, PowerPoint ini supaya kita betul-betul simak dan bisa kita sosialisasikan. Yang kedua, PowerPoint Bapak maupun Kang Ronald ini kirim ke grup ini. Kirim ke grup, kita masukkan ke ormas-ormas itu. Karena sekarang masyarakat apalagi ABG mereka udah cepat semua. Rame-rame apa? Baca aja itu. Itu 2 hal. Hal ketiga tadi Pak Tri mau bikin Taruna Nusantara. Kalau saya usul di atas Taruna Nusantara, baiknya Bapak modelkan SMK
IT. Karena zaman ke depan IT, SMK IT. Yang keempat Pak, seluruh bantaran pinggir-pinggir kereta api itu Pak, bagaimana caranya supaya dikosongkan, dibangun apartemen aja Pak, rumah susun, lahan yang sisa untuk parkir Pak, parkir besar-besaran dari bawah tanah itu 2-3 lantai ke atas, supaya apa? Orang ke Jakarta tuh naik MRT, naik kereta api Pak, nggak macet lagi Pak. Harus ada penyangga-penyangganya. Karena Bapak tadi menyatakan visi yang bagus sekali. Karena ke depan Jakarta kota bisnis Pak. Kalau orientasi kita itu kita lakukan seperti itu Pak, bukan omong kosong, Bekasi ada makmur. Dan itu saya sangat setuju Bapak katakan bahwa BPJS tadi Pak, sangat menyangga. Nah BPJS juga termasuk orang-orang lansia Pak. Itu perlu ditolong juga. Nah kebetulan di kelurahan saya tinggal di Jatiwarna dan mantan RT 2 periode. Satu RT Pak. Udah RT. Padahal orang saya Katolik Pak, kan nggak mungkin Pak kalau Katolik dari RT itu. Tapi teman-teman bilang udah lu aja deh. Karena apa kita melayani gitu ya, semangatnya melayani itu tanpa memandang suku, ras, agama, antar golongan. Dan Bekasi sudah membuktikan sebagai kota nomor 2 toleransi yang tipis dengan Singkawang. Kalau tipis itu berarti harusnya Bekasi nomor 1. Karena Singkawang kan pluralisnya tidak terlalu. Kalau di sini itu sangat pluralis, mestinya Bekasi nomor 1. Nah, betul Pak. Nah karena itu Pak Tri dengan segala hormat, saya kebetulan mengikuti Pak Tri setiap Pak Tri dari wakil. Saya ikuti, ini Pak Tri luar biasa, bagus, bukan kecap ya. Pak Tri bagus. Apalagi kalau kita mau ngomong soal toleransi ya, kita nggak ragukan lah nasionalisme dari PDI Perjuangan, Gerindra maupun Golkar. Ini kan 3 partai besar yang memang merah putihnya luar biasa. Nah begitu dari kantor nanti kita tahu dari beliau masih 15 tahun atau 10 tahun lucu TV ya. Dan itu yang luar biasa beliau itu. Apapun yang mereka lakukan untuk kesenangan banyak orang dan untuk kemanusiaan luar biasa. Semoga sukses. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Oke, lanjut tadi yang kedua. Langsung aja Pak. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Salam hormat untuk Bang DJ, Bang Tri dan Bang Rik, kemudian Pak Polwan baru saya ketemu lagi dengan Ibu dan Bapak mungkin saya berbeda. Sebetulnya saya dari perwakilan dari Hindu Bali. Mungkin kita semua sudah memahami dan tahu bahwa viral Kampung Bali di Soroja itu adalah dikritik oleh Pak Tri Haryanto. Namun yang selama ini sebetulnya mungkin salah, ini sedikit ya Pak Tri ya, salah penghitungan. Artinya kita menyadari semua, kita tahu mungkin semua kalau kita melihat bahwa Bali itu adalah, kita tahu pasti darahnya merah. Kita sudah paham itu semua. Kita lihat semua dari hasil pemilu dari sekian sampai sekian itu darah itu pasti merah. Gitu. Cuman nggak tahu entah fenomena apa yang kemarin itu kita nggak tahu terjadinya seperti itu. Nah ini sebetulnya saya tinggal di Bekasi Utara, kebetulan dengan Pak Menteri juga saya pernah ke sana. Sebetulnya kalau kita mau menyentuh di kota Bekasi ya, untuk orang Bali itu kita datangnya ke Pura. Cuman sayangnya di Pura Bekasi, kota Bekasi itu cuma satu. Orang Hindu itu cuma satu di kota Bekasi. Nggak kayak umat-umat yang lain banyak ya berkebaran, tapi kita cuma satu. Kita belum dapat lahan dan apa itu belum. Satu lagi Pak Tri, mungkin barangkali kita sudah diposisikan di sana untuk membangun krematorium untuk umat-umat kita yang non-Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Hindu dan lain-lain. Itu ternyata ya mohon maaf mandek sampai sekarang. Izinnya entah bagaimana. Mohon Pak Tri untuk di Kota Bekasi mohon itu diperhatikan. Nanti ya satu lagi, kalau untuk di Kota Bekasi itu kalau menyentuh umat di Pura Bekasi, saya di Yayasan Pura Bekasi Pak. Jadi saya lah yang di sana. Oke Pak. Jadi untuk di sana ya. Untuk
Jawa Barat mungkin barangkali yang selama ini mungkin saya sudah sering berhubungan ke Jawa Barat. Mudah-mudahan harapan saya yang sekarang ini selama ini kita sudah berdarah merah, Bang Ronald, cuma sudah sering kita audisi di sana malah dipandang sebelah mata gitu orang-orang di sana. Terus terang gitu kita bicara itu untuk Provinsi Jawa Barat ya. Tapi untuk Kota Bekasi itu sudah cukup lumayan kita di Kota Bekasi Bang. Baik Pak. Begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak, yang terakhir. Langsung aja Pak. Terima kasih. Saya dari Gereja Katolik Anonymous Bekasi. Yang pertama saya usul untuk slogannya. Slogan yang dipaparkan oleh Bapak Ronald dan juga ditegaskan ulang in detail dari Pak Tri tadi adalah selebrasi pewarni insani. Misalnya di Bekasi menjadi selebrasi pewarni Odia Bekasi misalnya. Selebrasi merayakan keberagaman. Apapun ini siapa saya siapa tapi kita rayakan bersama sebagai anugerah yang Maha Kuasa yang sudah ditegaskan. Untuk yang kaitannya dengan untuk memupuk keberagaman, saling menghargai dalam kesetaraan dan kesejahteraan itu yang pertama. Yang kedua memang saya setuju dengan usul dari Bapak yang pertama dari Alfari. Alangkah baiknya kalau misalnya dipaparkan gitu mengenai visinya apa, misinya mau ngapain, visinya ini loh misinya saya usul karena kaitannya dengan kerangka sosial Bekasi menjadi kota berprestasi maksimal berkerangka sosial maksimal tahun 2029 misalnya dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dalam bidang agama, dalam bidang pendidikan, dalam keluarga tadi disebut berkali-kali dan juga dari program yang saya terima dari Pak Tri tentang kesehatan dan juga pengetahuan tentu masing-masing ada detailnya sehingga bisa terukur gitu. Nah, ini sekedar untuk mewakili rinciannya visi misi tujuan sasaran strategi supaya akan lebih terukur dimonitor oleh para anggota DPR atau siapa yang mengukur saya tidak tahu. Maturnuwun, terima kasih, salam sukses selalu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Nanti akan diberikan tanggapan sedikit sama Pak Tri sama Bang Donald. Nanti karena beliau masih ada acara, mohon izin nanti bila perlu kita lanjut nanti diskusi ini bisa kita lanjut sambil makan nanti ya Pak ya. Ya silakan Pak Tri, Bang Donald kasih jawaban. Baik, Bapak dan Ibu, sebetulnya saya paling tidak suka untuk meninggalkan acara ketika acaranya belum selesai. Saya paling tidak suka, saya tidak menghargai. Jadi mohon maaf, seperti tadi Abang bilang bahwa memang acaranya sangat padat. Jadi saya sudah ditunggu satu agenda lagi untuk berdialog dengan anak-anak muda. Tapi yang tadi disampaikan semua sudah dicatat oleh tim saya. Setiap akhir pekan saya bertemu dengan Pak JJ. Kami membahas temuan-temuan, saran, masukan, keresahan, masalah dari setiap daerah yang kami kunjungi. Kami bahas bersama-sama, kami bedakan klasternya, dan kami pun catat apa saja masukan dari masyarakat. Jadi insya Allah semuanya akan dibawa Pak, akan kami bahas, kami rumuskan, kami diskusikan, sehingga apa yang menjadi keresahan, masalah, kalau nanti JJ dan Donald dipercaya mendapat amanah menjabat gubernur dan wakil gubernur, kami akan selesaikan itu semua. Kami akan selesaikan semua. Kami bisa terima. Ya, jadi Pak Tri masih ada sih, masih ada. Yang kita berangkatkan dulu Pak Wak. Boleh izin saya dulu Pak Kameramen? Boleh? Bapak Ibu, Pak Oh, Yang ini aja. Nah, berdiri di situ. Yang kamera dari sini. Kamera dari sini. Di sini aja Pak, di sini. Semua di sini. Yes.
Baik, terima kasih sekali lagi Kang Ronald. Bertemu lagi di Mega Bekasi, kita juga akan ada diskusi. Terima kasih Kang Ronald. Salam buat Kang Dede ya Kang Ronald ya. Kepada Bapak Ibu, para tokoh agama, tokoh dari Katolik, Hindu, Konghucu dan juga Buddha. Terima kasih. Oh, kita masih ada waktu sedikit dengan masih di sini ya.